Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nuzulia Ifarani, Septi Ika Aryani, Malahat Wardah, dan saya Arianto Dwi Saputra akan menjelaskan mengenai analisis fundamental. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental menekankan pada data-data kunci dalam laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah diapresiasikan secara akurat. Analisis fundamental merupakan metode analisis saham dengan menganalisa data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Umumnya laporan keuangan menjadi sumber utama dalam analisis ini. Teknik analisis fundamental tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan suatu alat ukur, yaitu rasio rentabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas. Pengertian rentabilitas. Rentabilitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada umumnya, masalah rentabilitas lebih penting daripada masalah laba karena sebuah laba yang besar belum bisa menentukan bahwa perusahaan telah bekerja dengan efisien. Sehingga sebuah efisien dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan menghitung menggunakan rentabilitasnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas terdiri atas 4. Yang pertama, return on asset. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dengan secara keseluruhan. Sehingga semakin besar ROAS suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan yang didapatkan oleh bank tersebut. Cara penghitungannya yaitu ROAS sama dengan laba bersih per total aktiva dikalikan 100%. Yang kedua, return on equity adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Return on equity sama dengan laba bersih per modal sendiri dikalikan 100%. Yang ketiga, beban operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan sebuah pendapatan operasional yang dirumuskan BOPO sama dengan beban operasional per pendapatan operasional dikalikan 100%. Yang terakhir atau yang keempat, net profit margin merupakan rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang telah diterima dari kegiatan operasional tersebut, yang dirumuskan NPM sama dengan laba bersih per pendapatan operasional dikalikan 100. Pengertian likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang telah ditetapkan. Rasio likuiditas ini dihitung dengan menggunakan data neraca perusahaan, yaitu berdasarkan informasi modal kerja dari pos aktiva lancar dan utang lancar. Selanjutnya, saya Nuzulia Ifarani akan menjelaskan tentang rasio likuiditas dan pengertian solvabilitas. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Ada beberapa jenis rasio untuk mengukur tingkat likuiditas, antara lain current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama yaitu current ratio. Rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan utang lancar. Current ratio yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Adapun rumus current ratio yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya, karena perbandingan aktivanya lebih besar dibandingkan kewajiban yang dimiliki. Namun, jika rasio lancar suatu perusahaan nilainya lebih dari 3, bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang baik. Bisa jadi perusahaan tersebut tidak bisa mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal. Yang kedua yaitu quick ratio.
Quick ratio disebut juga dengan acid test ratio. Dalam perhitungannya, rasio ini membandingkan antara jumlah aktiva lancar yang dikurangi dengan persediaan jumlah utang lancar. Adapun rumus perhitungan dari quick ratio, yaitu quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Yang ketiga yaitu cash ratio. Cash ratio atau disebut dengan rasio aset tunai atau cash asset ratio merupakan perhitungan dengan membandingkan total kas dan setara kas perusahaan dengan utang lancar perusahaan. Adapun rumus perhitungan dari cash ratio yaitu cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya yaitu pengertian solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh hutang atau kewajiban yang dimilikinya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio-rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang, seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malahat Wardah, NIM 024. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Dalam penelitian ini, rasio solvabilitas yang digunakan adalah debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset ratio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio atau DER membandingkan total liabilitas dan ekuitas atau equity. Utang tidak boleh lebih besar dari modal supaya beban perusahaan tidak bertambah. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil. Rasio ini memperlihatkan bahwa dana pinjaman yang segera jatuh tempo akan ditagih dibandingkan modal yang dimiliki. Perhitungan rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal, termasuk pengertian modal dan jenis-jenis modal yang menjadi jaminan utang lancar. Semakin kecil rasio ini berarti kondisi perusahaan semakin baik karena modal untuk menjamin utang lancar masih cukup besar. Batas terendah dari rasio ini adalah 100% atau 1:1. Rumus debt to equity ratio sebagai berikut. Debt to equity ratio atau DER sama dengan total utang dibagi ekuitas atau modal dikali 100%. Selanjutnya yang kedua, debt ratio atau rasio utang. Debt ratio atau rasio utang menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini membandingkan total utang atau liabilitas dengan total aset yang dimiliki. Aset dan ekuitas adalah dua hal yang berbeda, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang aset dan ekuitas. Aset perusahaan adalah sumber daya yang diperoleh dari transaksi atau kegiatan lain di masa lalu, sehingga menjadi milik perusahaan. Sedangkan ekuitas merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah pengurangan seluruh liabilitas sesuai hakikat akuntansi. Rumus dari debt ratio. Rasio utang sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Yang ketiga dan yang terakhir, times interest earned ratio. Rasio ini disebut juga
interest coverage ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Rasio ini membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Berikut ini rumus time interest earned ratio. Times interest earned ratio sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100%.